Ya, cerminan itu kan harus sama. Sama ya. Bayangan, cerminan harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa disebut sebagai cermin. Tahu kita nakal, jangan biarkan anak nakal. Kalau dibiarkan, memang cerminan. Memang senang anaknya nakal. Memang senang anaknya tidak taat. Memang senang anaknya tidak mau ibadah. Tapi begitu bapaknya atau ibunya sudah melakukan yang terbaik, yang yang perfect lah dalam urusan pendidikan misalnya, dalam urusan keilmuan, semua sudah dibekali dengan sebaik-baiknya udah. Lalu kemudian anaknya tetap tidak mau ikut, tidak mau nurut. Nah ini kan sama dengan peristiwa Nabi Nuh kan. Pada saat beliau sudah mengajak, sudah mensiarkan, tapi anaknya nggak mau ikut, mau gimana? Nah sehingga tidak bisa dibilang, oh berarti cerminan anaknya ke bapaknya dong. Enggak, karena bapaknya tidak menjadi cerminan, sebab beda. Kalau cerminan ya sama, benar-benar dibiarkan, benar-benar tidak ada arahan. Tapi kalau kita sudah berupaya mengarahkan, memberikan tauladan dan lain sebagainya, maka pada saat dia tidak mau ikut, dia tidak menjadi cerminan bagi kita. Oke. Gitu. Jadi nggak harus ya Ustadz ya? Harus sama persis plek-plek dan tidak ada yang bisa memastikan juga bahwa anaknya begini karena bapaknya begini juga. Iya. Karena masing-masing juga punya takdirnya masing-masing ya Ustadz? Ya, ada takdir, ada perjalanan yang bisa merubah pola pikir, perjalanan pergaulan yang bisa merubah mindset seseorang. Dan itu tidak bisa dihindari karena orang nggak hidup di rumah saja gitu udah. Yang ketemu cuman dengan bapak ibu di situ-situ aja, enggak. Tidak sedang di kalau di kungkung tuh kerangkeng karantina. Di karantina, enggak sedang begitu. Saat dilepas dia bersama dengan siapa kita nggak pernah tahu. Pemikirannya lahir dari mana kita nggak pernah paham. Nah sehingga ketika dia berubah, ya kadang-kadang lost control. Artinya lost control tidak dalam kontrol kita gitu. Tapi Kak, apakah itu jadi sebuah ukuran, jadi keberhasilan orang tua gitu? Kalau kita sebagai orang tua sudah maksimal memberikan segala macamnya untuk mengarahkan anak kita untuk jadi anak yang benar lah gitu. Tapi kemudian jalan hidupnya membuat si anak ini jadi nggak benar. Apakah itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, Ustaz? Ya, ada orang tua yang nggak pernah peduli dengan anaknya, tapi si anak peduli dengan dirinya. Kalau dibilang, wah berarti bapak yang berhasil. Enggak, dia emang nggak ngurusin saya. Dia emang ngurusin apa, nggak tahu, saya emang nggak pernah diurus. Tapi saya ngurus diri sendiri. Lalu kemudian saya sukses misalnya. Itu kan bapaknya sama sekali nggak ikut campur. Tapi anaknya karena bergaul, dapat wawasan, dapat ilmu, akhirnya dia merubah dirinya menjadi lebih baik dan kemudian sukses. Kalau kemudian dinisbahkan kepada bapak, kan dia juga, bapak gue mah kagak ngapa-ngapain, dia mengurus dirinya doang. Sama kerjaannya ngebayarin juga enggak, ngasih tahu juga enggak, ini mah saya aja karena teman-teman misalnya yang mengarahkan saya sehingga saya bisa seperti ini. Nah ada juga yang sudah diarahkan sama bapaknya, dimaksimalkan oleh bapaknya, tapi anaknya tidak ikut, tidak sepaham, bahkan pergi, meninggalkan, bahkan tidak mau ikut ajaran yang baik dan benar. Nah apakah bapak ini sudah sukses? Sudah sukses dalam mendidiknya. Tapi soal hasil itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan dia sudah punya tanggung jawab dalam mengurus dirinya sendiri saat kita sudah memberikan kewajiban atas hak anak kita dalam soal pendidikannya. Oke. Hak anak dari orang tua itu apa aja sih Ustaz? Di antaranya nama, di antaranya nama yang baik, yang bagus, yang mengundang atau mengandung kalimat-kalimat yang indah, karena dia adalah doa, al-ismud doa, nama itu adalah bagian dari doa. Kemudian pendidikan. Nah, kemudian dihantarkan kalau sudah dewasa pada pernikahannya. Nah, sehingga jangan dilepas begitu saja, tapi diajak bicara, ajak ngobrol, siapa nak calon kamu, calon istri, calon suami, bagaimana kehidupannya, bagaimana, diajak diskusi. Nah itu juga salah satu kewajiban orang tua dalam mengantarkan anaknya sampai ke usia lanjut. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ayah dan keluarga besar dari ayah semuanya berprofesi dokter. Oleh keluarga, saya dan adik diwajibkan ambil kuliah kedokteran. Tapi saya nggak mau karena tidak berminat dan otak saya nggak mampu. Sedangkan keluarga besar memaksa saya bahkan mau ngeluarin biaya sebesar apapun agar saya masuk kedokteran.
Gimana memberi pengertian ke orang tua dan keluarga besar ya Ustaz? Iya, sampaikan saja ketidakmampuan itu ya. Dipaksa juga kalau tidak jadi apa-apa hanya buang biaya. Tapi kemudian dia keluar dari ranah kebiasaan keluarga yang dokter, tiba-tiba dia jadi politisi. Ya. Atau dia jadi arsitek. Atau dia jadi ekonom. Ternyata di situ suksesnya dia.